Halo Lur, kali ini saya akan memberikan rekomendasi tempat cuci motor yang ada di Jogja. Salah satu tempat cuci motor langganan saya. Ini kebetulan motor saya ini berhari-hari saya pakai kerja hujanan karena Jogja sering hujan. Ini banyak bercak-bercak kotoran di mana-mana. Coba nanti kita lihat Lur, hasilnya akan seperti apa setelah motornya dicuci. Velgnya cukup kotor. Mari nanti kita lihat akan seperti apa motornya setelah dicuci. Nah, ini Lur, kita sudah sampai cucian motor. Ini maaf ya Lur, suara saya karena agak flu ini. Nah, ini aku kasih tahu ke masnya tentang kuncinya, karena kuncinya yang depan sama belakang beda, biar masnya nggak bingung ini. Nah, ini posisinya cuci motor itu ada di Selokan Mataram, namanya di Guyang. Nah, nanti cek aja di deskripsi, nanti saya tulis lengkap alamatnya di Google Map. Ini salah satu tempat langganan saya, karena di sini itu yang pertama itu dia detail. Nah, ini adalah proses pertama. Proses pertama itu jadi membersihkan semua kotoran-kotoran dulu, disemprot pakai tekanan yang agak tinggi ini. Jadi ini velg-velgnya ini benar-benar dibersihin gitu. Ya, walaupun ini motor saya motor lama, jadi memang ada beberapa bagian di velg yang karatnya nggak bisa hilang. Tapi ini coba dimaksimalkan. Nah, ini diguyang gitu semuanya prosesnya gitu. Nah, ini saya yang suka di sini itu adalah detail. Jadi guyang yang pertama itu, atau istilahnya dicuci yang pertama itu, memang benar-benar sampai sela-selanya semua Lur, nggak cuma waktu dicuci. Nah, ini yang pertama itu perontokan kotoran itu memang semua sela-sela dibersihin sama dia itu. Nah, bawah-bawah gitu-gitu semua dibersihin. Nah, untuk ukuran motor tua memang beberapa detail tidak akan bisa maksimal seperti motor baru ya, karena memang catnya juga sudah kemakan usia. Tapi paling tidak dengan pencucian yang bersih dan detail ini, hasilnya akan lebih maksimal daripada pencucian biasa. Nah, ini mulai dicek-cek kotoran-kotorannya di mana aja sama masnya. Ini tahap pertama. Ini ada 3 tahap Lur. Yang pertama itu dicuci seperti ini, tidak menggunakan sabun. Tujuannya adalah untuk merontokkan kotoran-kotoran yang sampai kering itu tadi yang ada di motor. Terus yang kedua nanti akan diberi sabun gitu. Jadi sabunnya menyeluruh kayak salju gitu, makanya di video judulnya cuci salju, karena memang sabun yang diberikan cukup banyak. Nah, ini terus dia menggeser ya kotoran-kotorannya itu ke tempat lubang pembuangan itu. Nah, itu proses yang pertama. Nah, sekarang ini masuk ke proses kedua, yaitu diberikan sabun gitu secara menyeluruh, bagian velg, bagian mana-mana saja yang menjadi sarang kotoran ini, seperti itu. Nah, setelah masuk ke tahap kedua ini, nanti tahap ketiga itu adalah pembersihan atau pencucian. Nanti itu dengan tekanan yang tidak terlalu kuat, beda sama yang pertama tadi. Kalau pertama tadi itu kan tekanannya kuat. Nah, ini terus
dicuci. Ini masih menambahkan sabun karena nampaknya sabunnya kurang ini. Dan di sini itu yang saya suka karena setelah tahap pencuciannya kan detail tuh, terus dibersihkan, nanti pengeringannya juga pakai kompresor. Jadi beberapa sudut-sudut yang menjadi tempat bersarangnya air itu disemprot biar kering gitu kan. Kadang kalau tidak kering itu nanti dia kalau udah lama kering akan jadi kayak kerak gitu ya, bekas-bekas sabun atau air gitu. Nah ini untuk meminimalisir hal tersebut ya, walaupun di beberapa titik mungkin juga kesulitan, tapi paling tidak akan lebih bagus daripada cuci-cuci pada umumnya gitu. Nah ini mulai dicuci. Nah sebelahnya ini juga ada motor baru, ini ada motor Mio, ini juga proses pencucian. Harganya sendiri di sini tuh cukup affordable ya Lur, karena cuci salju biasa tanpa poles itu cuma 10.000. Kalau motor kalian itu matic kecil seperti Beat atau Vario biasa yang 100 cc atau 125 itu Mio gini, matic kecil, motor bebek kecil itu cuma 10.000. Nah nanti kalau sama poles itu 12.000 untuk motor-motor kecil. Nah untuk motor-motor besar itu cuci dan polesnya kayak PCX, terus Vario 160 dan juga motor-motor laki itu di kisaran 15.000. Nah ini kan cukup murah kan, untuk teman-teman bisa mencoba cuci di sini. Nah ini di sini karyawannya juga ada 3, jadi nanti biasanya cepat ditangani. Kalau tidak rame itu biasanya satu motor bisa ditangani 2 orang kayak ini. Tapi kalau pas rame 1 orang megang 1 motor, biasanya seperti itu. Nah ini makanya dikerjakan 2 orang ini. Begitu. Nah, ini prosesnya itu velg keteng kas belakang itu benar-benar dicoba dengan teliti. Ini prosesnya. Nah di samping ini PCX itu yang harga 15.000 untuk sekali cuci sudah sama disemir, dan juga itu sudah termasuk semir ban. Itu nanti jadinya masnya akan menawarkan opsi mau disemir atau tidak gitu ya. Jaraknya cuman 2.000 untuk satu motornya itu. Nah ini adalah proses yang terakhir dalam pencucian sebelum nantinya dipoles, dikeringin. Ini adalah pembersihan sisa-sisa sabunnya tadi yang udah dicuci, terus sama masnya disemprot air lagi. Nah ini pembersihannya, ini udah tahap yang ketiga pencuciannya seperti itu. Nanti habis itu ini akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pengeringan. Jadi ini motornya nanti diambil terus dibawa untuk dikeringkan. Nah ini dimundurin gitu, distandarin miring supaya RR-nya keluar dulu. Nah terus nanti baru dilap. Nah ini proses pengelapannya, ini pakai kompresor tekanan angin gini, jadi semua air-airnya itu biar keluar. Nah meminimalisir nanti sisa-sisa air di dalam untuk berkarat. Nah ini yang saya suka, yang mungkin agak sedikit beda dengan beberapa tempat lain. Kadang kalau tempat lain itu kan tidak pakai penyemprot angin gitu ya, jadi beberapa titik air mungkin masih saja banyak yang menggenang. Nah kalau di sini meminimalisir, walaupun di motor saya ini tuh ya karena motor tua ya, ada beberapa tempat yang memang menjadi sarang gerangan air.
terutama di jok depan itu, yang bagian bawah itu yang terus netes itu, kalau teman-teman perhatikan itu memang di situ rumahnya air ya, jadi juga kesulitan. Tapi paling tidak beberapa tempat lain aman dari genangan air itu. Nah ini sedang dibersihkan oleh masnya. Ini tahap pertama pakai kanebo gitu, dibersihin. Nah nanti kalau proses pemolesan itu biasanya pakai kain microfiber ya, bukan sembarang kain. Nanti terus kalau untuk bannya dia akan pakai spons gitu untuk dibersihkan gitu. Dan ini udah kelihatan kerak-kerak di velg udah bersih ya, walaupun di ujung-ujung itu ada hitam-hitam itu memang nggak bisa hilang karena udah kemakan usia, dan juga kualitas catnya memang sudah tidak maksimal lagi. Nah ini setelah disemprot semua, nanti akan masuk tahap pemolesan. Ini beberapa detail-detail masih coba dibersihkan oleh masnya ini satu-satu. Nah ini lalu disemprot bagian bawah-bawah yang masih ada potensi genangan-genangan air di dalamnya. Cukup detail sekali masnya ini. Lalu setelah ini dibersihkan, maka kita akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu pemberian cairan untuk dipoles supaya mengkilat. Ini masnya akan mengambil cairan polesnya. Nah ini mulai disemprot ke seluruh bagian. Nah ini saya request termasuk jok dan juga keranjang saya untuk bisa dipoles. Ini bagian pemolesan oleh masnya. Nah ini semuanya disemprot begitu sampai ke velgnya, lalu nanti akan dipoles oleh masnya. Nah ini pakai kain serat fiber. Nah ini mulai dari atas. Masnya ganti lap microfiber yang lain. Nah ini dilap. Ya walaupun beberapa tempat di motor saya ini emang kayak batok itu bocel-bocel ya, jadi ya emang nggak bisa bersih mulus karena memang udah bodinya bocel ya. Nah ini sekarang jadi kayak patinanya atau istilahnya meni-meninya ini jadi terlihat mengkilat ya, yang nguning-nguning ini saya jadi suka gitu, tampak orisinil. Nah ini juga ngompol itu jok motor saya itu yang depan lur. Nah ini sampai dalam-dalam juga dibersihkan semuanya gitu, cukup rapi dan juga cukup detail, mengingat harganya pun juga cukup affordable untuk teman-teman semua, baik juga teman-teman yang masih mahasiswa, ini cukup ramah di kantong. Nah ini selanjutnya adalah pemolesan ban. Setelah semua tadi dipoles yang atas, mulai dari bagian jok, bagian spion, bagian keranjang, ini dengan menggunakan busa bannya dipoles. Nah ini proses pemolesan ban dari ban belakang lur. Nah ini sebenarnya bisa muter, cuman karena ukuran ban saya itu pakai ban 275 yang belakang jadi susah untuk diputer. Ban depannya juga ukuran 250, jadi dia napak sempurna, nggak kayak ukuran motor grand standar yang dia bisa standarnya naik turun karena bannya masih ada sisa space sedikit buat diangkat naik turun. Tapi di tempat saya ini
case-nya adalah memang dia nggak bisa naik turun. Nah ini saya yang senang dari masnya, karena tadi tangan dia kotor waktu megang pelek, dia bersihin lagi pakai serat microfiber. Nah ini hasilnya lur, tadi setelah dicuci. Nah ini kayak batok itu emang bocel-bocel ya, jadi emang nggak bisa mulus-lus gitu. Tapi secara overall untuk motor tua ini sudah sangat bersih ya lur. Nah ini bisa kita lihat, tadi sebelumnya emang banyak sekali kotoran, sekarang sudah terangkat gitu dan kelihatan lebih seger. Nah ini oke, itu dulu mungkin lur informasi dari saya. Silakan nanti cek di deskripsi tempatnya, dan mungkin kalau motor kalian motor baru akan tampilannya lebih seger. Terima kasih lur, semoga membantu.